don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the Pelatih Hyundai Hillstatter, Kang Sung-hyun dibuat gusar karena sempat memandang remeh Taji Red Sparks dalam persaingan gelar juara Liga Voli Korea 2024-2025 Putri. Hal itu disampaikan Kang Sung-hyun setelah Hyundai Hillstatter mengalahkan GS Chartres 3-0 di Suwon Gymnasium, Rabu, 29 Januari 2025. Kemenangan ini sangat krusial bagi tim juara bertahan, sebab jika kalah dari GS Chartres, sangat besar kemungkinan posisi runner-up-nya diambil alih oleh Red Sparks. Untung bagi Hyundai Hillstatter bisa memanfaatkan momentum laga kandang demi menggaransi kemenangan. Hyundai Hillstatter kini mengemas 50 poin di tabel klasemen, dan unggul 4 angka atas Red Sparks yang akan melakoni pertandingan penutup putaran keempat kontra Pink Speeders, Kamis di Chungmu Gymnasium. Pasca pertandingan, Kang Sung-hyun menyoroti peta persaingan 3 tim teratas klasemen Liga Voli Korea sektor putri. Baginya, Pink Speeders dan Red Sparks sama-sama memiliki potensi besar untuk menggagalkan ambisi Hyundai Hillstatter back-to-back gelar juara. Tekanannya, persaingan gelar juara, sangatlah kuat saat ini. Pink Speeders sempat memiliki momentum yang sangat bagus, dan sekarang giliran Red Sparks, buka pelatih Hyundai Hillstatter. Momentum yang dimaksud adalah kemenangan berturut-turut. Pink Speeders mengawali musim dengan 14 kemenangan tanpa tersentuh kekalahan, sebelum akhirnya takluk dari Red Sparks. Sementara tim Megawati Hangestri, hingga detik ini membukukan unbeaten 13 laga berturut-turut. Satu di antara korban kedikdayaan skuad asuhan Ko Hae-jin adalah Hyundai Hillstatter. Pada pertemuan terakhir di putaran keempat, Hyundai Hillstatter takluk 3-2 dari Red Sparks. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menunda asa untuk mengambil alih peringkat 2 di klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Peringkat 2 kembali berada di luar jangkauan Jungkwanjang Red Sparks setelah kemenangan yang diraih Suwon Hyundai EC Hillstatter. Hyundai EC Hillstatter memutus tren kekalahan beruntun setelah mampu meredam perlawanan GS Chartres Seoul Kicks. Tak hanya menang, Hyundai Hillstatter juga meraup poin penuh setelah menang dengan skor 3-0 dalam laga di Suwon, Korea Selatan. Kemenangan bernilai 3 poin ini menggaransi posisi kedua bagi sang juara bertahan, setidaknya hingga akhir putaran keempat. Keunggulan poin yang bertambah dari 1 poin menjadi 4 poin tidak mungkin disalip Red Sparks selaku rival terdekat. Red Sparks hanya bisa mendekat lagi kemarin 1 poin apabila mampu memenangi laga akbar kontra pemuncak klasemen, Incheon Haeunkook Live Pink Speeders. Kejutan dari GS Chartres sejatinya realistis diharapkan oleh para pendukung tim Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan. Pasalnya, tim juru kunci sedang berada dalam momentum kebangkitan setelah paruh musim ini. Setelah cuma menang 1 kali dalam 18 laga pertama, tim besutan Liang Taik, mantan pelatih Red Sparks itu sukses menggondol 3 kemenangan di putaran keempat ini. 3 kemenangan itu bahkan diraih atas tim-tim 5 besar yaitu Gwangju Pepper Savings Bank, kelima saat laga, Hwaseong IBK Altos, keempat, dan Pink Speeders selaku pemuncak klasemen. Red Sparks pun dibuat kelabakan oleh GS Chartres tetapi mampu lolos dari lubang jarum dengan memenangi laga dalam 5 set. Sementara itu, Hyundai Hillstatter sedang melalui masa paceklik gegara kekalahan di 2 laga terakhir kontra Red Sparks dan Pink Speeders. Sebagai informasi, GS Chartres sejatinya tidak perlu menang untuk menjadi sahabat Red Sparks di akhir putaran keempat ini. Dengan mencuri 1 poin saja alias memaksa pertandingan berlangsung full set, GS Chartres membuat posisi Hyundai Hillstatter terancam. Apabila cuma unggul 3 poin, Hyundai Hillstatter akan disalip Red Sparks saat total poin mereka disamakan karena kalah dalam jumlah kemenangan. Mau tidak mau Red Sparks harus melanjutkan tren kemenangan yang telah berlangsung selama 13 laga terakhir untuk menjaga peluang kudeta. Megawati juga konsisten menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Sparks, bersama Vanja Bukilic di setiap pertandingan. Red Sparks juga memiliki catatan statistik terbaik dalam 6 kategori, meliputi attack success rate, open attack success rate, time difference attack success rate, time difference attack success rate, blocking per set, dan sub per set. Di sisi lain,
Megawati Hangestri Pertiwi meraih poin yang terbilang kecil dalam rekor pertemuan dengan Pink Speeders pada musim ini. Red Sparks akan bertemu dengan Pink Speeders pada putaran keempat Liga Voli Korea Selatan pada Kamis. Dalam 3 pertemuan sebelumnya, Red Sparks kalah 2 kali dan menang 1 kali melawan pemimpin klasemen Liga Voli Putri Korea tersebut. Kemenangan terjadi pada putaran ketiga yang berlangsung Desember 2024. Sementara 2 kekalahan dirasakan saat putaran pertama dan kedua. Megawati hanya mengoleksi 49 poin dari pertemuan melawan Pink Speeders. Jumlah ini tergolong minor karena pemain kelahiran Jember itu hanya bermain 2 kali menghadapi tim asal Incheon tersebut. Pemain timnas voli putri Indonesia itu absen pada laga melawan Pink Speeders di putaran kedua yang berlangsung November 2024. Megawati harus menepi dan tidak berjuang di lapangan bersama rekan-rekannya karena mengalami cedera paha. Sementara pada putaran pertama, Megawati menyumbang 29 poin ketika Red Sparks kalah 2-3 dari Pink Speeders. Sementara pada putaran ketiga, Megawati mengoleksi 20 poin saat anak asuh Ko Hye-jin menundukkan kubu yang diperkuat Ratu Voli Korea Kim Yeon Kyung dengan skor 3-1. Megawati saat ini secara total sudah mengemas 559 poin sepanjang musim 2024-2025. Jumlah 49 poin ketika melawan Pink Speeders merupakan catatan terendah pemain 25 tahun itu, sementara yang tertinggi adalah 120 poin ketika bertemu Hillstatte. Pemain yang pernah berlaga di Liga Vietnam dan Thailand itu juga memiliki catatan di atas 100 poin saat bertemu GS Chalters, 105, dan IBK Altos, 103. Sementara dalam laga bertemu Ipepers, Megawati mencatatkan 98 poin. Keberadaan Megawati akan kembali menjadi faktor penting bagi Red Sparks saat menghadapi Pink Speeders pada laga terakhir putaran keempat. Kolaborasi pemain berjuluk Megatron dengan Yeom Hyeseon, Vanja Bukilip, Pyo Sung-ju, dan Park Eun-jin diprediksi bakal berdampak positif bagi Red Sparks yang sudah mengoleksi 13 kemenangan secara beruntun. Duel melawan Pink Speeders juga diprediksi bakal seru karena keberadaan pemain-pemain seperti Jang Yun-ju, Kim Soo-ji, dan Kim Da-eun yang piawai di kubu lawan. Sementara itu, 3 fakta menarik pertandingan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menghadapi Incheon Heungkuk Live Pink Speeders dalam laga penutup putaran keempat Liga Voli Korea 2024-2025. Super Big Match Red Sparks versus Pink Speeders dijadwalkan berlangsung di Chungmu Gymnasium, Kamis, 30 Januari 2025, pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Duel tim pemuncak klasemen melawan Red Sparks yang menghuni peringkat 3, diprediksi akan menyedot perhatian, baik dari volimania tanah air maupun negeri ginseng. Tim Megawati sangat ditunggu tren positif kemenangan beruntunnya berlanjut. Apalagi tim yang diperkuat Kim Yeon Kyung, kini menduduki ranking pertama di tabel klasemen Liga Voli Putri Korea. Jika berhasil membecundangi Pink Speeders, kuat peluang babak playoff Liga Voli Putri Korea 2024-2025 semakin memanas hingga putaran ke-6. Baik Red Sparks, Hyundai Hillstatte, dan Pink Speeders sama-sama memiliki peluang untuk otomatis menembus laga final. Terlepas dari itu, berikut 3 fakta menarik jika Red Sparks berhasil mengalahkan Pink Speeders, yang dirangkum dari berbagai sumber. Laga ini bisa menjadi panggung Megawati Hangestri untuk memperkokoh posisinya sebagai kandidat kuat pemain terbaik alias MVP putaran keempat Liga Voli Korea 2024-2025. Sepanjang putaran keempat, Red Sparks menjadi satu-satunya tim yang hingga detik ini belum tersentuh hasil minor berupa kekalahan. Ko Hye-jin masih menaruh harapan besar kepada 2 amunisi utama Red Sparks itu dan percaya pada mereka. Bukilip bisa nyaman menerima bola yang datang kepadanya, kata Ko Hye-jin. Dia tidak mengatakan apapun kalau soal Receive. Receive dia cukup. Kami lebih banyak berbicara tentang serangan, blok, dan servis, tetapi kami tidak membahas tentang penerimaan bola. Itu sudah jadi kemampuannya Bukilip, tandas pelatih berusia 44 tahun itu. Adapun tentang Mega, Ko Hye-jin masih sangat bersyukur Red Sparks dulu memilih pevoli asal Jember, Jawa Timur, itu sebagai kuota khusus Asia. Mega benar-benar hebat. Dia memiliki rasa tanggung jawab dan bahkan tidak menunjukkannya ketika dia sedang mengalami kesulitan, kata Ko Hye-jin. Memilih Mega,
ke Red Sparks adalah salah satu keberuntungan terbesar dalam hidup saya, ujar pria berusia 44 tahun itu. Keberadaan setter Yeom Hyeseon, duet middle blocker Park Eun-jin dan Jung Ho-yang, Teo Sung-ju selaku tandem Bukilich di outside hitter, serta libero Nohran, semuanya memiliki peran krusial dalam menyelamatkan bola-bola di situasi genting. Di sisi lain, Daejeon Jugwanjang Red Sparks masih perlu meminimalisir error, meski punya kekuatan ofensif besar dari Megawati Hangestri dan Vanja Bukilich. Apalagi, Pink Speeders bukan lawan enteng. Duel akbar di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan tersaji lagi saat Jungkwanjang Red Sparks melawan Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders di putaran 4. Pertemuan keempat Megawati dan kawan-kawan melawan Kim Yeonkong CS. Musim ini dijadwalkan bergulir pada Jumat, 31 Januari 2025, pukul 15.35 waktu Indonesia Barat. Laga kedua tim diiringi tensi cukup panas. Ada gengsi yang mengakar dari kedua tim semenjak pertemuan di putaran ketiga. Bagi Red Sparks, laga melawan tim tersukses di era V-League itu akan menjawab tantangan apakah mereka mampu meneruskan rantai kemenangan beruntun menjadi 14 kali. Sedangkan bagi Pink Speeders, bertemu tim asuhan Ko Hae-jin lagi sama saja mendatangkan kesempatan untuk misi balas dendam. Red Sparks adalah tim pertama yang mengalahkan Pink Speeders musim ini dan tepat saat mereka menikmati momen 14 laga tak terkalahkan. Semenjak dikalahkan Red Sparks pula, Pink Speeders menjadi tim pesakitan karena kekalahan beruntun plus kehilangan pemain asing. Tuku Burcuyusgen karena cedera parah di akhir laga. Torehan menyakitkan Red Sparks itu kini berpotensi dibalas Pink Speeders dengan cara yang sama, saat skuad berjuluk Red Force memegang 13 kemenangan beruntun. Sementara itu, peluang Pink Speeders menghentikan rekor gila Red Sparks bisa jadi terbuka jika menilik titik lemah Red Sparks dalam sejumlah pertandingan terakhir. Dari catatan statistik, Red Sparks menjadi tim paling ceroboh karena jumlah error atau kesalahan sendiri yang paling banyak. Menurut data di laman Federasi Bola Voli Korea, KOVO, Red Sparks membuat 515 error dalam 23 laga, 94 set, yang sudah dijalani. Rata-rata 5,5 poin bagi lawan di setiap set. Adapun di laga terakhir kontra Gwangju I Pepper Savings Ban, Red Sparks mencatatkan 21 error dalam kemenangan dengan skor 3-1. Rata-rata error Red Sparks berasal dari spike yang terlalu melebar dan servis yang gagal. Jumlah error Red Sparks ini tentu jadi alarm bagi Ko Hae-jin untuk segera menyadarkan anak didiknya agar tidak banyak membuang angka secara percuma. Error sebanyak itu sangat mungkin berpotensi jadi bumerang dan bisa jadi sasaran empuk oleh tim asuhan Marcelo Abodanza yang menjadi tim minim error ketiga sejauh ini. Salah satu faktor untuk meminimalisir error itu adalah bergantung pada performa dua penyerang utama Red Sparks, Megawati Hangestri dan Vanja Bukilich. Tidak dapat dipungkiri juga Mega dan Bukilich sering melakukan kesalahan sendiri. Bila dengan error banyak, dua Mega Bukilich masih mampu mendulang poin tinggi, bukankah Red Sparks akan lebih ganas jika mereka juga bermain lebih bersih? Hasil laga melawan Haipas pada putaran ketiga, 27 Desember 2024 adalah kemenangan terakhir. Kemenangan ini pasti mengecewakan. Mereka dengan ambisius menginvestasikan 3,3 miliar won di luar musim untuk merekrut outside hitter Lee So-young dan middle blocker Lee Ju-ah. Selain itu, IBK Altos juga mendatangkan anggota tim nasional Ukraina, Victoria Danchak dan setter Cina, Tian Sintong. Danchak melakukan tugasnya. Ia telah tampil dalam 23 pertandingan dan telah mencatat 603 poin dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 40,31%. Ia berada di peringkat pertama top skor. Namun, yang disesalkan pelatih Kim Ho-chol adalah absennya Lee So-young. Lee hanya bermain dalam 2 pertandingan sebagai starter karena cedera bahunya. Ia bermain di set pertama pertandingan guest starters pada 24 Desember, tetapi tidak bermain di set kedua. So-young seharusnya mencetak poin tetapi ia tidak mencetak poin sehingga memberi lawan banyak peluang, ujar pelatih Kim. Di sisi lain, pertemuan antara Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Incheon Heungkuk Life Pink Speeders akan menjadi laga yang dinanti pada Liga Voli Korea pekan ini.
Apalagi laga ini akan digelar selama musim liburan panjang sebanyak 2 kali. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan punya bekal 13 kemenangan beruntun menghadapi pemuncak klasemen saat ini. Red Sparks akan bentrok pada 30 Januari dan 2 Februari.